Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kematian dan ketakutan masih merupakan tema besar kita. Dan kali ini kita akan memikirkan kematian yang menyenangkan. Nah, kalau sebelumnya kita membicarakan mengenai kematian yang menakutkan, maka kali ini kita membicarakan kematian yang menyenangkan. Nah, kita akan membuka dulu dua bagian Alkitab yang akan kita baca. Filipi pasal 1 ayat 21, begini kata firman Tuhan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian Pengkhotbah pasal 4 ayat 1-3. Kita melihat ayat yang ketiga. Tetapi ayat 2 dan 3. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup yang sekarang masih hidup. Nah, ini ayat satunya latar belakangnya adalah, lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari. Dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas, dan tidak ada yang menghibur mereka, karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Nah, jadi Pengkhotbah memberikan gambaran lebih baik orang meninggal daripada orang hidup. Ya, kalau Filipi beda, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi tidak membuat semacam satu pemisahan atau perbedaan hidup dan mati. Jadi dua-duanya sama punya meaning. Tapi dalam Pengkhotbah, hidup itu merupakan sebuah kesengsaraan, mati menjadi sesuatu yang menyenangkan. Nah, jadi kalau dikatakan mungkinkah kematian itu menyenangkan? Di dalam pikiran modern, saya kira jawabannya adalah tidak. Orang tidak akan pernah mampu untuk mencapai satu sisi pemahaman kematian sebagai sesuatu yang menyenangkan. Orang tidak akan mampu untuk mencapai kepada satu pemahaman kematian sebagai sesuatu yang dinikmati. Di dalam hidup, individualisme yang begitu luar biasa, narsisisme, kecintaan kepada diri menjadi menggejala dan sangat hebat sekali. Nah, kecintaan kepada diri itu mengakibatkan tentu saja manusia tidak mau dirinya disakiti, tidak mau mengalami kesakitan terhadap dirinya, lebih lagi kalau kematian. Maka cinta kepada diri membuat orang sangat mencintai kehidupan. Ini cinta kehidupan bukan berarti menghargai kehidupan artinya ya, tetapi dalam pengertian tidak menjadi orang yang tidak rela dan tidak mau untuk mati. Sehingga kalau dibilang kematian menyenangkan, maka itu adalah satu pemikiran yang dianggap aneh, barang rongsokan yang mesti dibuang, kira-kira begitu. Nah, tetapi saudara yang kekasih, pada bagian ini coba kita mau melihat dan menyelusuri apa iya. Nah, kalau saya mengatakan tadi, buat manusia modern dengan semangat individualisme akan melihat tidak ada kemungkinan kematian menyenangkan. Tetapi bagi mereka-mereka yang berjiwa filosofis, mungkin akan melihat kematian dari sisi yang berbeda. Sehingga mereka akan menemukan juga adanya kebahagiaan. Nah, sekarang kita mesti melihat segala sesuatu secara berimbang, secara balance. Supaya kita perlu hati-hati. Ya, kadang-kala orang Kristen terlalu merasa diri paling hebat, paling super, ya, dengan mengutip berbagai ayat-ayat. Ayat itu benar, hebat dan super. Tetapi tidak berarti ketika Anda mengutipnya, Anda menjadi hebat dan super. Tolong selalu dibedakan. Ya, orang mati dalam Kristus masuk surga, yes. Tapi tidak tentu Anda mati masuk surga. Karena masalahnya masih bisa dipertanyakan. Anda betul-betul percaya pada Yesus atau tidak? Atau cuma ngaku-ngaku percaya? Jadi beda sekali kepastian yang dikatakan firman dengan kepastian yang Anda katakan. Karena memang memerlukan pengujian. Memerlukan sebuah pembuktian apa yang kita katakan memang persis memenuhi apa yang dituntut oleh Alkitab atau tidak. Nah, sekarang kita akan melihat kematian juga demikian. Nah, jadi kematian itu bisa menyenangkan dalam perspektif umum, jawabannya iya. Tetapi dalam perspektif umum pun kita melihat kualifikasi manusia tadi. Orang-orang modern menjadi orang-orang individualisme yang sangat mencintai diri. Di tengah gelombang itu masih ada orang-orang yang berpikir filosofis, mereka-mereka yang coba mau menjadi orang-orang bijak begitu ya. Nah, mereka ini menjadi orang-orang langka memang di dunia modern, menjadi orang yang sedikit jumlahnya. Nah, orang-orang ini akan berpikir lalu melihat hidup, lalu dia mulai memperhatikan. Nah, dia coba mulai mencari makna hidup itu apa. Kalau dilihat dari perspektif kesulitan dan penderitaan seperti apa yang dikatakan Pengkhotbah, memang betul. Hidup itu sesuatu yang tidak menyenangkan, bukan? Karena hidup diwarnai dengan pertikaian, hidup diwarnai dengan kesakitan, hidup diwarnai dengan penindasan dan seterusnya. Dan hidup lepas dari persoalan satu, masuk kepada persoalan lain. Tawa tidak akan pernah mampu bertahan lama, karena tangisan akan segera tiba. Nah, kalau melihat dari seluruh ini, saudara, air mata, tawa dan canda akan menjadi bagian dari hidup manusia. Nah, oleh karena itu kematian menjadi menyenangkan dalam perspektif umum ini adalah kenapa? Karena mati berarti lepas dari perjalanan hidup yang sangat melelahkan ini. Perjalanan hidup yang berliku-liku, naik turun, yang seakan-akan tanpa henti, dan kita tidak bisa berhenti. Karena harus terus berpacu dan mengikuti perputaran waktu. Kita terlibat di sana. Maka itu menjadi satu hal yang melelahkan. Capek rasanya hidup ini. Ya, melelahkan, mengerikan. Terlalu panjang hidup ini.
Dan saya kira itu menjadi keluhan banyak orang yang masih punya waktu untuk duduk diam dan merenung. Yang nggak pernah mikir gitu cuma anak-anak yang pesta pora, yang senang hura-hura, mabok dak karu-karuan sampai maut datang mau menjemput dia pun dia nggak ngeh, dia nggak sadar, lalu liwat langsung pada waktu itu. Pada waktu dia masih tertawa. Ini orang-orang yang paling patut dikasihani sih. Tetapi orang-orang yang sempat berpikir dan memikirkan perjalanan hidup yang melelahkan, oh capek sekali, maka itu mati menjadi menyenangkan. Karena berarti dia lepas daripada perjalanan yang melelahkan itu. Mati menjadi menyenangkan, bukan? Karena dia lepas daripada putaran hidup yang seperti tanpa ujung itu. Berarti mati menjadi ujung perjalanan dari sebuah kehidupan. Menyenangkan sekali. Sudah tiba. Tiba pada apa? Kematian. Karena apa? Karena kematian berarti juga lepas daripada tekanan. Lepas daripada permasalahan-permasalahan kehidupan. Lepas daripada penderitaan dan Anda tidak perlu melihat derai air mata. Anda tidak perlu lagi merasa iba. Karena dalam kematian tidak ada air mata. Dalam kematian tidak ada kesulitan. Maaf, Anda jangan buru-buru bilang, oh ada apa kematian yang kekal, di mana kerta gigi ratap dan tangisan terdengar, begitu kan? Nanti dulu. Mari kita melihat itu di sini, kan begitu. Mari kita melihat bagaimana cara orang berbicara dengan perspektif mereka. Maka secara umum tadi dikatakan maka mati menjadi lepas daripada tekanan, lepas daripada permasalahan. Lukisan itu pula yang tampak pada kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah adalah sebuah kitab yang sangat realistis, bukan kitab yang pesimis. Banyak orang salah mengerti Pengkhotbah sebagai kitab yang pesimis hanya karena Pengkhotbah mengatakan sia-sia. Tapi apa yang dikatakan Pengkhotbah itu memang realistis, karena memang segala sesuatu itu sia-sia di dalam kesementaraan. Jadi, di dalam kesementaraan ini, di dalam hidup ini, mati menjadi sesuatu yang menyenangkan. Lepas dari tekanan, lepas dari permasalahan. Secara salah, orang melihat itu sebagai sebuah peluang, maka lepas dari permasalahan, langsung mengambil keputusan, mati. Nah ini memaksakan, yaitu kemudian bunuh diri. Karena dengan bunuh diri kan lepas dari persoalan, lepas dari stres, lepas dari tekanan. Iya kan? Tetapi dia sudah mati dengan cara yang kurang bertanggung jawab. Karena dia mati melewati kodratnya sebagai manusia yang harusnya tunduk kepada ketetapan-ketetapan Allah. Ya coba mau menerobos ketetapan itu. Dan Tuhan izinkan. Dan dia harus berurusan dengan Tuhan di pengadilan nanti. Tetapi secara faktual manusiawi kita, betul, dengan mati dia lepas dari stres. Bukankah kadang-kadang ketika kita melihat orang mati yang sudah menderita panjang sekali, sakit, ya mungkin dia cancer atau mungkin dia sakit apa, di sinar tiap kali dia menjerit, bulan, tahun berganti. Wah, keluarga mulai goncang-gancing, rumah sudah mulai terancam, barang-barang sudah habis, bahkan rumah terakhir sebagai tempat tinggal pun harus terjual. Lalu dalam kondisi yang kritis seperti itu, dia mati. Bukankah orang lain akan bersikap dan berkata, iyalah, baguslah dia mati. Karena dia lepas dari penderitaannya, lepas dari kesakitannya, tanpa sadar. Mendadak orang menjadi filsuf yang bijaksana. Tapi itu harus kita akui, bukan? Muncul dari mulut kita. Tapi kesadaran itu seringkali datang sesaat, sebagai sebuah kalimat yang tidak pernah kita sadari. Mengalir begitu saja, keluar begitu saja. Dan habis nanti, sesuai kita melangkahkan kaki kita. Ini yang disebut bijak sedetik. Nah kebanyakan orang menjadi begitu, saudara. Bijak di gereja, bijak di mimbar. Pendeta di mimbar menjadi bijak, lepas dari mimbar. Lain cerita. Jemaat di gereja menjadi bijak, luar dari gereja. Wow, Anda terjemahkan sendiri. Jadi, mati lepas dari tekanan. Mati lepas dari kesementaraan yang tanpa kepastian. Bukankah itu juga menjadi menyenangkan? Karena hidup kita dalam kesementaraan memang adalah sebuah hidup yang tidak menyenangkan. Karena tidak ada kepastian. Besok mau apa? Kira-kira begini, tapi kan tidak pasti. Orang boleh bilang, tapi itu belum tentu terjadi. Karena semuanya adalah serba di dalam kesementaraan. Serba di dalam keterbatasan. Jadi, akhirnya menemukan kematian menjadi sangat menyenangkan. Karena tak perlu lagi menunggu tanpa kepastian. Akhirnya, secara perspektif umum kita melihat, kematian bisa menyenangkan, bukan? Nah, itu orang-orang yang sudah tingkat pemahaman tinggi, maka dia akan melihat kematian dari perspektif indah mengatakan, yes, ini memang menjadi sangat memalukan. Karena ada orang yang tidak Kristen bisa melihat dari perspektif lain dan melihat kematian sebagai yang menyenangkan. Sayangnya, ada banyak orang Kristen belum mati ketakutan luar biasa, akhirnya gara-gara takutnya malah dia mati. Kematian bisa sangat menakutkan bagi dia, menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan. Entah dia sedang sakit atau apa. Akhirnya turunnya drastis kondisi tubuhnya, bukan karena virus yang ada di tubuhnya atau penyakit yang merenggorok dia, tetapi lebih banyak karena tekanan, stres yang luar biasa yang membuat dia kehilangan kendali atas dirinya sendiri, kehilangan gairah hidup, maka merosot drastislah daya tahannya.
belajar sama orang-orang umum pun malu kita. Kematian itu menyenangkan. Mari kita lihat dalam perspektif Kristen. Mati menyenangkan karena apa? Karena mati berarti meninggalkan kesementaraan memasuki hidup yang kekal. Bukankah itu menyenangkan? Seharusnya orang-orang Kristen mampu melihat itu. Orang-orang secara umum saja di dalam bayang-bayang itu bisa melihat kematian dari perspektif mereka sebagai sesuatu yang menyenangkan. Lebih lagi mestinya manusia yang sudah mengenal Kristus di dalamnya dan mengaku sebagai orang percaya yang beribadah ke gereja. Bukankah seharusnya kematian menjadi sebuah kesenangan karena berpindah dari kesementaraan masuk ke dalam kekekalan hidup yang sejati. Karena itu seharusnya kita menyikapi dengan betul tentang kematian dan tidak perlu mendatangkan ketakutan, tetapi sebaliknya menjadi sebuah pengharapan untuk bertemu dengan Tuhan. Bukankah itu indah, saudaraku? Mati itu berarti juga kan bersatu dengan Kristus di dalam kekekalan. Kesempurnaan persekutuan kita dengan Tuhan. Dalam pengertian kita sudah lagi tidak dengan tubuh fisik. Kita masuk di surga dalam tubuh kekekalan. Bukankah itu diajarkan Alkitab kepada kita? Yang seharusnya meneguhkan dan menguatkan kita. Dan hebatnya lagi, setiap kali orang Kristen memberikan kata penghiburan di kematian, luar biasa. Tapi ketika menghadapi sendiri kematian, juga luar biasa. Yang pertama, luar biasa berimannya. Yang kedua, menjadi luar biasa tak berimannya. Ini aneh sekali. Nah, seharusnya kita suka malu dan mengoreksi diri kita. Kalau sudah gitu kita baru ketemu betapa rendahnya kualitas hidup kita. Inilah sebetulnya menggerogot kebahagiaan orang-orang Kristen menghadapi kehidupan. Menjalani kehidupan. Sehingga ketika maut atau kematian itu datang, terjadi kegelisahan yang luar biasa. Padahal katanya orang beriman. Orang beriman mati tidak perlu gentar. Karena mati justru merupakan ujung dari perubahan perjuangan perjalanan hidup. Karena mati justru merupakan ujung untuk menyongsong mahkota sorgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Keselamatan yang kekal yang luar biasa itu diberikannya. Nah, kalau begini apa alasan kita menjadi takut? Kita hanya punya alasan satu, bahagia. Bukankah begitu, saudaraku? Oleh karena itulah seharusnya iman itu teraktualisasi dalam kehidupan keseharian manusia. Tetapi seringkali memang hidup kita confusing, menimbulkan berbagai kebingungan bagi dunia sekitar kita. Katanya orang Kristen, katanya keyakinannya begini, kok begitu? Belum lagi, katanya orang Kristen ngomongnya haleluya, puji Tuhan, shalom, begitu kan? Tetapi kelakuannya, omongannya tidak bisa dipegang, payah dan seterusnya, bukan? Banyak hal, saudara. Karena itu, sebagai orang percaya, mari kita menempatkan diri sebagai orang percaya di dalam tatanan nilai orang percaya. Mari kita melihat kematian dengan senyuman dan bukan ketakutan. Kematian dengan penuh pengharapan kita nantikan kedatangannya sesuai dengan waktu Tuhan yang akan memindahkan kita dari kesementaraan memasuki kekekalan, yang membawa kita bersatu dalam kesempurnaan dengan Dia, Tuhan yang hidup itu, yang sudah lebih dulu mati dan bangkit kembali, yang menjadi pusat pengharapan kita dan menerima mahkota sorgawi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, luar biasa. Betapa aib dan malunya karena banyak sikap kita sangat berbeda ketika menghadapi kenyataan kematian. Karena itu, periksa diri, Bung. Kita perlu untuk memperhatikan itu baik-baik. Nah, kepastian yang menyenangkan dalam kematian itu harusnya dipegang oleh orang Kristen sejati. Bukankah bagi seorang Kristen pastinya kematian dalam Kristus adalah sebuah kepastian yang sudah dijamin di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Kita hanya pelaku-pelaku kedua setelah pelaku pertama Yesus itu. Manusia yang mengikuti jalan yang dijalani oleh Yesus itu sebab Dia berkata, akulah jalannya. Kalau kamu mau ketemu Allah, karena aku telah mati dan bangkit kembali. Akulah jalannya. Merupakan sebuah pemahaman besar yang menuntut jiwa besar untuk mengerti dan memahaminya. Karena itu, saudaraku yang kekasih, kita perlu baik-baik, kita perlu serius untuk melihat semua itu di dalam kerangka berpikir yang penuh dengan tanggung jawab. Sebuah kerangka berpikir yang seimbang. Lihat mereka yang di luar Kristus. Bukankah berarti kematian gelap bagi mereka? Tetapi bagaimana bisa terjadi di antara mereka yang secara teologis mengalami kegelapan kematian, justru dengan tenang menghadapi kematian karena punya perspektif tentang kematian yang sangat positif. Sekalipun positif, tidak bisa mengubah keadaan, tapi itu bisa memberi ketenangan dalam kesementaraan. Itu hebatnya positif. Ya. Nah, yang kedua, pastinya keuntungan dalam kematian orang-orang beriman. Karena dikatakan hidup Kristus dan mati untung.
Maka hidup sebuah pengabdian dan mati adalah penerimaan, keindahan dari kesempurnaan kepercayaan kita. Bukankah kita hidup, bertobat dan mengabdi kepada Dia? Maka pertobatan kita adalah anugerah yang diberikannya, yang membuat kita berhak sebagai waris atas kerajaan sorga. Jadi, keuntungan. Bayangkan keuntungan relatif yang diterima orang mati di luar Kristus, yang membuat mereka tenang. Karena bagi mereka untung, karena lepas dari persoalan hidup, masuk kepada kematian, jadi tidak ada persoalan lagi. Kan untung. Padahal kita lain sekali. Keuntungannya adalah keuntungan karena bertemu dan bersatu dengan Kristus itu, di dalam kekekalan itu. Bukankah seharusnya kita lebih daripada orang-orang yang disebut orang-orang bijak itu? Karena itu lihatlah, bagaimana mungkin air matamu mengalir tanpa henti, histeris dan kehilangan kendali, menghadapi sebuah kematian. Hei, kematian itu menyenangkan. Air mata mengalir itu manusiawi, tapi tidak terkendali, itu yang luar biasa repotnya. Itu bahaya. Dan kalau kau yang menghadapi kematian itu sendiri, kau boleh 1000 argumentasi dan berkata gampang bagi Bapak bicara. Maafkan saya, bukan saya yang bilang, tapi Alkitab. Bukan saya yang bilang, tapi Paulus. Mati untung kok. Kenapa sih itu histeris? Kenapa sih itu akhirnya? Hanya karena ketakutan kepada kematian jadi lebih cepat datang. Awas. Mati itu untung kalau di dalam Tuhan. Karena itu, jalanilah, nikmatilah, entenglah. Bukan berarti kita mengatakan, hai hidupku sekarang mati sajalah kau. Begitu ya. Lalu dengan pesimis kita langsung buru-buru mati dan mau bunuh diri. Begitu. Yang bukannya itu maksudnya. Tetapi ketika itu mati datang, mau menjemput kita dan waktunya, kata Tuhan, jangan cemas, nak karu-karuan. Karena mati adalah sebuah kepastian kekekalan hidup dalam Kristus. Dan dia sudah membuktikan itu. Karena itu saudara yang kekasih, sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, bukan? Bagi orang-orang bijaksana, dalam perspektif umum mati, apa? Ya mati. Lepas dari habis itu, ya nggak tahu. Pokoknya mati. Selesai persoalan. Tapi mati itu sendiri apa? Ya jadi nggak jelas lagi bagi mereka. Tapi buat apa dipikirkan? Toh udah mati. Mati kan nggak mikir. Logik banget ya. Nah, mestinya kan orang Kristen lihat dong. Kita punya terobosan yang lebih daripada itu. Mati bukan sekedar mati terus nggak mikir, terus habis semua perkara dan selesai. Karena di sana ada kematian yang kekal dan hidup yang kekal. Dan kita masuk kepada hidup kekal. Bukankah itu sebuah kebahagiaan, keuntungan yang tidak ada nilainya. Tidak ada taranya, tinggi sekali, hebat sekali, luar biasa sekali. Nah kalau itu Anda miliki, lah kok takut? Kalau itu Anda miliki, lah kok nggak bahagia? Karena itu, setiap kita yang mengaku dan menyebut diri percaya, mari sikapi menghadapi kematian dengan jiwa yang penuh pengharapan. Dan ketika kita yang sedang sakit dan dokter vonis mau mati, tenangkan batinmu, bicara pada Tuhanmu, dan biarlah Dia menolong engkau, biarkan Dia menguatkan, meneguhkanmu. Hidup harus kau lakoni, tapi panggilannya tak bisa kau hindari. Karena itu tersenyumlah bung dan berbahagialah, karena Kristus mengasihi orang yang percaya pada Dia. Selamat berbahagia, menyongsong dan menghadapi kematian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mendemonstrasikan kepada dunia di dalam kelemahan kekurangan iman kita. Biarlah kita menaruh harap pada Dia dan Dia memungkinkan itu terjadi. Amin.